Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum, Bapak Dr. Ayu Darmana, MSI, dan Ibu Susilawati Amdayani, SSI, MPD. Pada video pembelajaran ini, kelompok kami akan membahas sifat koligatif larutan untuk kelas 12 SMA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pasyon Tarigan dari kelas PSPK 2021A dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Grisana Barita dari PSPK 21A. Perkenalkan, nama saya Alkampia Mareta Rahmawati dari kelas PSPK 2021A. Perkenalkan, nama saya Jita Firdaus Tepulu dengan NIM 4213131016 dari kelas PSPK 2021. Perkenalkan, nama saya Zirita Siregar dari kelas PSPK 2021. Nah, pada modul ini kita akan membahas terkait sifat koligatif larutan yang dibagi ke dalam 3 bagian judul, yaitu yang pertama konsentrasi larutan, yang kedua sifat koligatif larutan elektrolit, dan yang ketiga sifat koligatif larutan non-elektrolit. Kemudian dari ketiga judul tersebut akan dibagi lagi ke dalam beberapa subbagian. Yang pertama penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, yang keempat tekanan osmosis, dan yang terakhir faktor Van Hoff. Kemudian bagian selanjutnya yaitu glosarium atau istilah-istilah yang digunakan pada modul ini. Yang pertama, diagram PT atau plot tekanan uap terhadap suhu. Yang kedua, elektrolit atau cairan atau lelehan yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion. Yang berikutnya, faktor Van Hoff, yaitu faktor yang membandingkan jumlah ion dari larutan elektrolit terhadap jumlah molekul dari larutan non-elektrolit. Yang berikutnya, fraksi mol, atau bisa disingkat dengan X, yaitu konsentrasi larutan yang menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Yang berikutnya, hipertonik, yaitu larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi. Kemudian hipotonik, kebalikan dari hipertonik, yaitu larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah. Yang berikutnya, isotonik, larutan yang mengandung tekanan osmotik sama. Kemudian, kenaikan titik didih, atau selisih titik didih larutan dengan titik didih larut. Kemudian, membran semi-permeable, yang merupakan membran atau selaput yang dapat dilalui oleh partikel pelarut air, namun tidak dapat dilalui oleh partikel zat pelarut. Kemudian yang selanjutnya adalah penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap merupakan selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap pelarut. Yang berikutnya osmosis, atau perpindahan pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeable. Selanjutnya yaitu sifat koligatif larutan, atau sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan bukan pada zat yang terlarut. Berikutnya tekanan osmosis. Tekanan osmosis merupakan tekanan yang harus diberikan kepada suatu larutan untuk mencegah terjadinya osmosis dari pelarut murni. Selanjutnya tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb merupakan nilai kenaikan titik didih setara untuk larutan 1 molal. Yang berikutnya, tetapan kenaikan titik beku molal atau Kf merupakan nilai penurunan titik beku yang setara untuk larutan 1 molal. Selanjutnya, titik beku atau suhu pada saat terjadinya kesetimbangan yang setara untuk larutan 1 molal. Selanjutnya, titik didih atau suhu pada saat tekanan suatu zat cair sama dengan tekanan atmosfer di sekelilingnya dan terjadi kesetimbangan antara fase cair dan fase gas. Dan yang terakhir adalah titik triple. Titik triple merupakan pertemuan zat dalam fase uap, padat, dan cair. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pendahuluan yang di dalamnya termuat yang pertama komposisi dasar, yang kedua deskripsi singkat materi, yang ketiga petunjuk penggunaan modul, dan yang keempat materi pembelajaran. Untuk yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan atau penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis.
Pada bagian ini, siswa diharapkan memahami penggunaan garam untuk mencairkan salju. Yang kedua, memahami penjelasan tentang sifat koligatif larutan dengan menggunakan diagram PT. Yang ketiga, menganalisis dan menyimpulkan penyebab terjadinya sifat koligatif larutan. Kompetensi yang kedua yaitu menyajikan hasil keseluruhan informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini diharapkan siswa mampu memaparkan terapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membuat es krim, memasak, dan mencegah pembekuan air radiator. Yang berikutnya, siswa diharapkan mampu memaparkan hasil diskusi terkait analisis penyebab sifat koligatif larutan. Kompetensi yang ketiga yaitu membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di sini siswa diharapkan mampu memahami sifat koligatif larutan elektrolit, memahami sifat koligatif larutan non-elektrolit, dan membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk kompetensi dasar yang keempat, yaitu menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat pengionan. Nah, di sini siswa diharapkan mampu melakukan percobaan untuk menentukan derajat pengionan dan menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat pengionan. Yang berikutnya adalah deskripsi materi. Modul ini berisi mengenai materi kimia kelas 12 dengan materi sifat koligatif larutan. Uraian materi mengenai konsentrasi larutan, penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis, serta perbedaan sifat koligatif pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pelajarilah materi dalam e-modul ini secara seksama agar kita dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan dapat mensyukuri nikmat Sang Pencipta yang telah menciptakan adanya sifat koligatif larutan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian petunjuk penggunaan modul. Untuk memudahkan penggunaan e-modul ini, hal yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, pahami kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang harus dicapai. Kedua, pelajari materi sifat koligatif larutan secara berurutan. Ketiga, kerjakan soal latihan untuk mengukur sampai mana pemahaman yang telah kita peroleh dalam mempelajari materi sifat koligatif larutan. Yang keempat, untuk mengevaluasi proses pembelajaran, kerjakan soal evaluasi yang sudah ada di dalam e-modul ini. 5. Apabila menemui kendala, jangan sungkan untuk bertanya kepada Bapak Ibu Guru Pembimbing. Yang keenam, selamat belajar dan sukses. Nah, kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang disampaikan pada e-modul ini yaitu konsentrasi larutan, penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, tekanan osmosis, serta perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk pembelajaran yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Elkamti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang pertama pada pembahasan kelompok kami. Itu ada tujuan, di mana pada pembelajaran 1 di e-learning modul ini diharapkan para siswa atau peserta didik dapat mampu menghitung konsentrasi pada larutannya. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan perhitungan dari konsentrasi larutan untuk menentukan penurunan tekanan uap. Setelah kita tahu tujuan, kita langsung masuk dalam uraian materi atau pembahasan. Yang pertama tentang konsentrasi larutan. Nah, larutan tersendiri merupakan pengertian tentang campuran homogen yang bentuk satu fasa, yaitu mempunyai sifat dan komposisi yang sama antara satu bagian dengan bagian yang lain di dekatnya. Kebanyakan larutan mempunyai salah satu komponen yang jumlahnya sangat besar. Komponen yang besar tersebut disebut sebagai pelarut atau solvent. Dan sebutan lainnya ada juga dari zat terlarut atau solut. Selanjutnya, kemolaran atau molaritas mol. Kemolaran ini adalah banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Nah, harga kemolaran dapat ditentukan dengan cara menghitung mol zat terlarutnya dan volume larutan dari zat terlarut. Nah, volume larutan adalah volume zat terlarut dan pelarut setelah adanya percampuran. Kita dapat menggunakan rumus untuk mengetahui perhitungan kemolaran. Yang pertama,
mol sama dengan N per V dengan satuan liter, atau kita bisa menggunakan rumus M sama dengan gram per mR. Molar dikali 1000 per V dengan satuan mililiter. Di mana keterangan dari rumus yang digunakan, N tersebut adalah mol zat terlarutnya, V adalah nilai volume, gram adalah nilai massa zat terlarut, dan molaritas adalah nilai massa molekul relatifnya. Selanjutnya ada kemolaran atau molalitas. Kemolaran adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap satuan 1 kg pelarut murninya. Untuk menentukan molalitas satu larutan dapat dihitung menggunakan persamaan rumus M sama dengan N per P dengan satuan kilogram, atau kita bisa menggunakan M sama dengan GR T per mR dikali 1000 per M per P satuan gram, di mana GRT-nya adalah massa zat terlarut, sedangkan P-nya adalah massa pelarut. Fraksi mol. Nah, fraksi mol adalah perbandingan mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Persamaan untuk menghitung fraksi mol dapat menggunakan rumus XT sama dengan NT per NT ditambah NP, dan XP-nya sama dengan NP per NT ditambah NP. Dapatlah rumus gabungan XT ditambah XT sama dengan 1, di mana XT ini adalah nilai fraksi mol terlarut, dan XT yang sebelah satu lagi itu fraksi mol pelarutnya, dan NT itu adalah mol terlarut, NP adalah mol pelarut. Selanjutnya ada materi sifat koligatif pada larutan. Sifat koligatif larutan terbagi dalam beberapa, meliputi penurunan tekanan uap delta P. Selanjutnya ada kenaikan titik didih delta TB, penurunan titik beku delta TF, dan tekanan osmotik P. Selanjutnya ada penurunan tekanan uap. Kita harus mengetahui dulu konsep dasar penguapan. Penguapan ini adalah proses lepasnya partikel-partikel cairan ke udara di atasnya dan berubah menjadi fasa gas atau uap. Nah, banyaknya uap yang dapat terbentuk di atas permukaan zat cair itu dinamakan biasanya dengan tekanan uap. Ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya menjadi sebuah fasa gas atau uap, di saat yang bersamaan itu juga si fasa gas tersebut akan kembali menjadi bentuk zat cair. Selanjutnya ada tekanan uap jenuh, di mana tekanan uap jenuh ini dapat diartikan dengan tekanan uap larutan di saat terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair menjadi uap dan jumlah uap menjadi zat cair dalam ruangan tertutup. Selanjutnya, besarnya tekanan uap jenuh masing-masing komponen dalam larutan dirumuskan berdasarkan hukum Raoult, di mana tekanan uap larutan yang dapat menguap sama dengan tekanan uap jenuh komponen murni dikali dengan fraksi mol pada suhu tersebut. Nah, rumusnya kita masukkan lagi nih ke P sama dengan P derajat dikali XP, di mana P-nya ini adalah tekanan uap jenuh larutannya, dan P derajatnya ini nilai tekanan uap jenuh pelarut murni, dan XP-nya nilai fraksi mol pada pelarut. Nah, yang selanjutnya itu ada rangkuman dari materi koligatif larutan. Itu yang pertama, kemolaran atau molaritas M itu pengertiannya banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Kedua, jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1 kg pelarut murni, fraksi molnya perbandingan mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Yang selanjutnya, besarnya tekanan uap jenuh masing-masing komponen dalam larutan dirumuskan berdasarkan hukum Raoult, di mana berbunyi hukum Raoult, tekanan uap larutan dapat menguap sama dengan tekanan uap jenuh komponen murni dikali dengan fraksi molnya pada suhu itu. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami atau partner tim kami bernama Jelita. Yang pertama, tujuan. Pada kegiatan pembelajaran kedua ini diharapkan yang pertama, peserta didik mampu menghitung penurunan titik beku larutan. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung kenaikan titik didih larutan. Yang ketiga, peserta didik mampu menghitung tekanan osmosis larutan.
Dan yang keempat, peserta didik mampu menerapkan sifat kognitif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Uraian materi. Yang pertama, kenaikan titik didih. Jadi, titik didih adalah titik di mana air mendidih. Titik didih ini terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Titik didih normal suatu cairan merupakan suhu pada saat tekanan uap sama dengan tekanan 1 atm. Misalnya titik didih normal air adalah 100 derajat Celcius. Titik didih air di daerah yang memiliki tekanan lebih rendah seperti daerah pegunungan akan lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah titik didih. Sehingga air lebih cepat mendidih di tempat tinggi. Perbedaan menguap dan mendidih dapat kita lihat, yaitu menguap yaitu terjadi perubahan dari cair menjadi uap tidak di seluruh bagian air dan terjadi pada suhu berapapun. Mendidih yaitu naik dan pecahnya uap air ke permukaan air terjadi di permukaan air. Terjadi pada titik didih tertentu, tinggi juga. Kenaikan suhu didih larutan dari suhu didih pelarut murni disebut kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Hubungan antara banyaknya partikel zat terlarut dengan nilai kenaikan titik didih larutan dinyatakan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni. Dapat dirumuskan dengan delta TB sama dengan TB dikurang TB pembentukan. Kenaikan titik didih hanya tergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel dalam larutan. Kenaikan titik didih yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram zat pelarut mempunyai harga yang tetap yang disebut dengan kenaikan titik didih molal atau Kb. Jadi dapat dibuat dengan persamaan untuk menentukan perubahan titik didih sebanding dengan hasil kali molalitas dengan nilai Kb pelarut, yaitu dengan rumus delta TB sama dengan M dikali Kb khusus. Materi yang selanjutnya yaitu penurunan titik beku. Air dapat berada dalam 3 fase zat, yaitu fase cair, gas, dan padat. Apakah perbedaan yang terdapat pada ketiga fase air tersebut? Kondisi yang membedakan antara fase padat, cair, dan gas pada suatu cairan adalah jarak antara partikel atau molekul-molekul cairan. Titik beku adalah titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada suatu zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm dengan keadaan normal. Jika suatu zat terlarut ditambahkan suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Misalnya, titik beku normal air adalah 0 derajat Celcius. Namun, dengan adanya zat terlarut pada suhu 0 derajat Celcius, air belum membeku. Selisih titik beku pelarut dengan titik beku larutan disebut penurunan titik beku atau delta TF. Dengan rumus delta TF sama dengan TF pembentukan dikurang TF. Penurunan titik beku yang disebabkan oleh 1 mol zat terlarut dalam 1000 gram zat pelarut dinamakan penurunan titik beku molal. Penurunan titik beku suatu larutan dengan molalitas tertentu dapat dinyatakan dengan persamaan delta TF sama dengan M dikali KF. Selanjutnya, materi tekanan osmosis. Jika 2 jenis larutan yang konsentrasinya berbeda dimasukkan ke dalam wadah, kemudian kedua larutan itu dipisahkan dengan selaput semi-permeabel, apakah yang akan terjadi? Perhatikan ilustrasi berikut. Selaput semi-permeabel hanya dapat dilalui oleh molekul pelarut tetapi tidak dapat dilalui oleh molekul zat terlarut. Molekul-molekul pelarut akan merembes dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Proses perpindahan pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat
atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui selaput semi permeabel tersebut disebut dengan peristiwa osmosis. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Juwita Febiola. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai topik kedua. Peristiwa osmosis akan berlangsung hingga dicapai suatu kesetimbangan. Hal ini ditandai dengan berhentinya perubahan volume larutan. Perbedaan volume dua larutan pada kesetimbangan menghasilkan satu tekanan yang disebut tekanan osmosis. Tekanan osmosis dapat juga diartikan sebagai tekanan diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal, yaitu PV sama nRT atau PV sama nRT. Dengan mol atau volume menyatakan kemolaran larutan atau M. Maka persamaan di atas dapat ditulis P sama dengan mRT, di mana P sama dengan tekanan osmosis atau dalam satuan ATM, R sama dengan tetapan gas, yaitu 0,082 ATM liter per mol Kelvin, K sama dengan suhu, M sama dengan molaritas dalam satuan mol atau liter, atau volume larutan dalam liter. Penerapan tekanan osmosis. Contoh tekanan osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tekanan osmotik dalam sel darah merah. Yang kedua, membuat cairan biologis. Tekanan osmosis terjadi pada peristiwa masuknya larutan infus ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Cairan infus yang dimasukkan harus isotonik dengan cairan intrasel agar tidak terjadi osmosis, baik ke dalam ataupun keluar sel darah. Dengan demikian, sel-sel darah tidak mengalami kerusakan. Yang ketiga ada membasmi keong mas. Hewan lunak seperti keong mas akan mati karena proses osmosis apabila permukaan tubuhnya diberi garam. Yang keempat ada penguatan makanan. Garam dapur dapat membunuh mikroba penyebab makanan busuk yang berada di permukaan makanan. Yang kelima adalah penyerapan air oleh akar tanaman. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah melalui proses osmosis. Contoh soal, jika 3,6 gram glukosa diketahui MR sama 80, larutkan dalam air sampai volumenya 200 ml pada suhu 20 derajat Celcius, berapa tekanan osmosis larutan? Maka penyelesaiannya diketahui, volume sama 200 ml menjadi 0,2 liter, T sama 27 diubah menjadi Kelvin menjadi 300 Kelvin, R sama 0,082 ATM liter per mol Kelvin, M sama 3,6 gram. Maka tekanan osmosis atau Pi, mol glukosa sama dengan massa per mR sama dengan 3,6 gram dibagi 180 gram per mol menjadi 0,02 mol. M glukosa sama dengan mol per volume, 0,02 mol dibagi 0,2 liter sama dengan 0,1 mol per liter. Maka Pi sama dengan mRT sama dengan 0,1 mol per liter dikali 0,082 ATM liter per mol Kelvin dikali 300 Kelvin menjadi Pi sama dengan 2,46 ATM. Rangkuman pada topik kedua, yang pertama adalah besarnya kenaikan titik didih sebanding dengan hasil kali molalitas larutan atau M dan tetapan kenaikan titik didih molar atau KB. Maka delta TB sama dengan KB dikali M. Yang kedua, besarnya penurunan titik buku sebanding dengan hasil kali molalitas larutan M dan tetapan kenaikan titik buku molar atau KF. Delta TF sama dengan KF dikali M. Yang ketiga, tekanan osmotik adalah tekanan yang digunakan untuk melawan peristiwa osmosis. Pi sama dengan mRT. Pembelajaran ketiga bertujuan yang pertama, satu peserta didik mampu memahami sifat koligatif larutan elektrolit. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dengan non-elektrolit. Larutan asam basa dan garam termasuk larutan elektrolit. Pada larutan elektrolit, di dalam larutan akan mengalami ionisasi sehingga semakin banyak jumlah partikel yang terlalut. Hal ini akan mempengaruhi besarnya sifat koligatif larutan elektrolit. Untuk lebih jelasnya, silakan pelajari kegiatan pembelajaran ketiga pada modul ini. Sifat koligatif kelarutan elektrolit. Pada dasarnya, untuk konsentrasi zat terlarut yang sama, harga sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar daripada harga sifat koligatif larutan non-elektrolit. Hal ini karena jumlah partikel zat terlarut dalam larutan elektrolit tidak sama dengan larutan non-elektrolit. Dan elektrolit akan terurai atau terionisasi menjadi ion-ion dalam larutannya. Sedangkan zat non-elektrolit tidak terurai atau tetap dalam bentuk molekul, sehingga secara teoritis jumlah partikel yang terdapat dalam larutan elektrolit lebih banyak daripada jumlah partikel yang terdapat dalam larutan non-elektrolit. Contoh larutan elektrolit adalah NaCl, sedangkan larutan non-elektrolit adalah gula. Dalam larutan, NaCl akan mengalami ionisasi menjadi Na+ dan Cl negatif. Jadi, larutan NaCl terdiri atas partikel-partikel ion Na+ dan Cl negatif.
Zat non-elektrolit dalam larutan terdiri atas molekul-molekul zat terlarut. Misalnya larutan gula terdiri atas molekul-molekul gula dengan konsentrasi tetap. Oleh karena larutan elektrolit mengalami ionisasi, sehingga memiliki jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Maka sifat koligatif larutan elektrolit berbeda dengan larutan non-elektrolit. Perbandingan larutan non-elektrolit atau gula 0,01 m dengan larutan elektrolit NaCl 0,01 m. Perbandingan sifat koligatif larutan elektrolit dengan non-elektrolit untuk konsentrasi yang sama disebut I. Dalam faktor Van Hoff, I sama dengan delta Tb per delta Tb0 sama dengan delta Tf per delta Tf0 sama dengan delta P per delta P0 menjadi Pi per P0. Dengan delta Tb, delta Tf, delta P, Pi sama dengan sifat koligatif senyawa elektronik. Dan delta Tb0, delta Tf0, delta P0, dan Pi sama dengan sifat koligatif senyawa non-elektrolit. Materi selanjutnya rekan-rekan saya, Graciana. Faktor I atau faktor Van Hoff dalam berbagai larutan. Untuk elektrolit lemah, nilai I mendekati 1, sedangkan elektrolit kuat nilai I mendekati nilai teoritisnya. Hubungan antara nilai I dengan derajat ionisasi, persen ionisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya, konsentrasi larutan adalah A molar dan derajat ionisasi adalah alfa. Sehingga rumusnya alfa sama dengan jumlah yang terionisasi dibagi jumlah nilai. Jumlah elektrolit yang terionisasi sama dengan jumlah nilai A sama dengan A alfa dalam suatu larutan elektrolit. X BU mengalami ionisasi menjadi XA Y positif dan YB X negatif dengan persamaan reaksi AX BU menjadi XA Y positif tambah YB X negatif. Dapat kita lihat persamaan reaksinya dan mula-mula berionisasi dan setimbang. Dalam jumlah zat setelah ionisasi menjadi A sama dengan 1 dikurang alfa ditambah X ditambah Y kali alfa. Apabila X ditambah Y sama dengan I, maka A sama dengan A kali 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Dan perbandingan zat nilai dengan zat ionisasi sama dengan I dengan rumus I sama dengan A dikali 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa dibagi A sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Berdasarkan penjelasan di atas, penambahan jumlah partikel dalam larutan elektrolit adalah 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Nilai ini sebenarnya merupakan nilai dari faktor Van Hoff. Dengan demikian, sifat koligatif larutan elektrolit ditentukan dengan persamaan pertama delta T sama dengan P0 terlarut dikali N terlarut dibagi N terlarut ditambah N terlarut. Kedua, delta Tb sama dengan Kb dikali M dikali I. Delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I. I sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Dengan rumus I, 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. Dari data di atas, terdapat perbandingan nilai antara delta Tf NaCl terhadap delta Tf C6 H12O6 di mana I sama dengan delta Tf NaCl dibagi KTF C6 H12O6 I sama dengan 0,372 dibagi 0,146 terdapat hasilnya I sama dengan 2. Perbandingan yang kedua, delta Tf H2SC4 terhadap delta Tf C2 kali OH terdapat hasil dengan 3. Delta Tb NaCl terhadap delta Tb C6 H12O6 hingga didapat 2. Kesimpulannya, jadi pada konsentrasi yang sama, perbandingan nilai delta Tf NaCl terhadap delta Tf C6 H12O6 adalah 2. Dan perbandingan nilai delta Tf H2SC4 terhadap delta Tf C2 H5OH adalah 7.
Artinya penurunan titik buku larutan elektrolit lebih besar dibanding larutan non-elektrolit. Begitu halnya dengan kenaikan titik biru dalam perbandingan delta TB NaCl terhadap TB C6K12O6 adalah 2. Maka disimpulkan bahwa sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar dibanding larutan non-elektrolit. Rangkuman dalam materi yang pertama, sifat koligatif larutan elektrolit memiliki jumlah partikel kelarit lebih banyak dibanding non-elektrolit karena mengalami ionisasi. Yang kedua, sifat koligatif larutan elektrolit dipengaruhi oleh faktor Van Hook. Ketiga, faktor Van Hook atau dilambangkan dengan I dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan 1 ditambah M dikurang 1 dikali alfa dengan M jumlah ion dan alfa derajat ionisasi. Demikianlah uraian materi modul yang telah kami susun. Jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.